Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eri Purwaningsih. Kali ini kita akan belajar tentang konsep peluang. Sebelumnya kita belajar sudah tentang permutasi dan kombinasi. Pada kali ini Ibu mengambil sumber dari buku Erlangga. Nah, sebelum kita memahami tentang peluang, kita akan belajar dulu tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan dari suatu percobaan yang biasanya kita lambangkan dengan S. Nanti kita akan mencari nilai dari Sn. Contohnya, misalnya pada percobaan melemparkan dua mata uang logam bersama-sama. Nah, ketika kita lemparkan mata uang logam itu secara bersama-sama, di mana sisi-sisi uang logam itu terdiri dari dua yaitu ada gambar, ada angka. Maka yang pertama kita akan mencari ruang sampel sisi-sisi dari uang logam tersebut, dan yang kedua ruang sampel dari sisi gambar. Nah, sekarang kalau kita mencari ruang sampel dari sisi logam, ya, dari sisi uang logam itu ada yang namanya S1, itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, kemudian ada gambar-gambar, atau kita bisa membuat sebuah himpunan. Nah, yang kedua, ruang sampel dari sisi gambar. Jika yang diamati adalah munculnya sisi gambar, maka ruang sampelnya adalah 0, 1, dan 2. Jadi, kita lihat himpunan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian, dalam peluang kita ketahui ada yang namanya konsep kejadian. Suatu kejadian atau kita lambangkan dengan E adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel. Sampel E merupakan himpunan dari ruang sampel. Di sini kalian bisa pause videonya, kemudian kalian catat kembali. Di sini misalnya menarik selembar kartu bridge tanpa joker. Hasil yang diamati adalah jenis kartu yang diambil. Nah, kalian bisa ambil di situ ada kartu scope, clever, hatty, dan diamond. Oke, di sini ada frekuensi relatif atau FR, ya. Frekuensi relatif dari sebuah peluang itu kita notasikan dengan FR. Nah, dicari dengan cara banyaknya hasil yang dimaksud dengan banyaknya percobaan. Misalnya nih, percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 kali. Jadi kalau kita mengundi dadu itu akan dilempar sebanyak 150 kali, dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48 kali. Angka pada dadu lebih dari 4 adalah 5,6. Maka untuk mencari frekuensi relatifnya, itu 48 dibagi per 150. Banyak hasil yang dimaksud, ya. Banyak hasil yang dimaksud adalah 48 per 150. Hasilnya bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 2, yaitu 24 per 75. Nah, ini kalian nanti bisa post. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan kombinasi, ya. Kombinasi. Ini bisa pemecahan kombinasi bisa dengan menggunakan konsep peluang, seperti contoh dalam sebuah kantong bola. Ini kalian bisa post. Nah, sekarang Ibu akan kasih sebuah contoh dari peluang. Nah, ambil di sini. Pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari seperangkat kartu bridge yang terdiri dari seperangkat kartu bridge itu terdiri dari 52 lembar kartu, ya. Jadi kartu remi, ya, yang kita kenal kartu remi itu terdiri dari 52 lembar kartu. Peluang terambilnya kartu jack, atau kalau ini berarti sama dengan additional, ya, atau kita bisa tambahkan kartu jack atau kartu berwarna hitam. Nah, di sini kalau mau mengerjakan soal peluang dengan menggunakan kartu remi, yang pertama kalian harus paham dulu isi dari kartu remi tersebut. Nah, kartu remi ini di sini ada gambar di sebelah kanan. Kartu remi itu terdiri dari ada ini gambar
Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kartu bread itu terdiri dari 52 lembar. 52 lembar yang pertama di sini ada 10 kartu skop gitu. Ini disebut dengan kartu skop. Ini yang kedua itu hati, yang ketiga itu wajik atau diamond ya, atau biasa orang sebut dengan wajik, dan yang keempat adalah biasanya kita sebut itu klub atau keriting. Nah, ini berjumlah masing-masing adalah 10. Berarti kalau di sini 10, 10, 10, 10 ada 40 kartu. Nah, kemudian disertakan lagi ada Jack, Queen, dan King. Ya, ini masing-masing ada 3, 12, berarti jumlahnya 52 kartu. Nah, sekarang kita akan selesaikan berapa jumlah yang terambil kartu Jack. Nah, kita lihat kartu Jack di sini. Kartu Jack-nya berjumlah, dan kartu berwarna hitam. Kartu Jack-nya berjumlah 1, 2, 3, 4 ya. Kartu Jack-nya ada 4. Dan kemudian kartu berwarna hitam ya. Kartu berwarna hitam. Nah, di sini itu yang hitam ada 2, yaitu yang sekop dan keriting ya. Yang sekop dan keriting. Ini masing-masing ada 13. Ini ada 13. Berarti 26 ya. Jumlah yang warna hitam adalah 26. Maka kalau kita jumlah ini adalah totalnya 30 ya. Jumlahnya 30, sedangkan kartunya ada 52. Maka peluangnya adalah 30 per 52. Kalau kita sederhanakan, 30 dibagi 2, 15. 15 per 26. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung peluang, yaitu dengan menggunakan koin dan dadu. Ya, ini kita kombinasikan. Di sini ada 4 koin dan 1 buah dadu dilambungkan secara bersama. Ya, peluang munculnya 3 sisi gambar. Ya, kita fokus di sini di 3 sisi gambar atau berarti additional atau kita tambah mata dadu bilangan prima. Mata dadu bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat dulu nih 4 koin ya. Oke. Kalau 4 koin, kalau koin itu kan kita tahu ada gambar dan angka ya. Jadi kalian bayangkan bahwa kita melempar 4 koin secara bersamaan, maka kemungkinan yang akan muncul dari 4 koin itu adalah, di sini Ibu sudah buatkan, bisa kemungkinan yang pertama adalah A. Keempatnya muncul angka. Atau muncul 3 angka 1 gambar. Atau muncul 3 angka tapi diseling angka-angka, gambar angka, dan seterusnya. Nah, inilah kemungkinan yang akan muncul dari 4 koin jika kita lemparkan secara bersamaan. Ini jumlahnya adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka ini ada 16 kemungkinan yang akan muncul dari 4 koin yang dilemparkan secara bersamaan. Nah, kemudian kalau satu dadu itu biasanya adalah 6 ya. Kalau 2 buah dadu NS-nya adalah 36, tapi karena 1 buah dadu maka NS-nya adalah 6. Nah, berarti ini koin dikalikan dadu, berarti 16 kali 6 nih ya. 16 kali 6 adalah 96 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini muncul 3 sisi gambar. Nah, yang munculnya 3 sisi gambar. Kita lihat di sini, ini sudah Ibu tandain merah, yang munculnya 3 sisi gambar adalah 1 ya, kemudian 2,
3, 4. Nah, kenapa yang ini tidak? Karena ini 4 sisi gambar, ya. Jadi hanya terdapat 4 kali yang dilempar memunculkan 3 sisi gambar dan satunya sisi angka. Ya, berarti jumlahnya adalah berapa? 4 ya. 4. Nah, sekarang atau mata dadu bilangan prima. Nah, bilangan prima, dadu itu kan angka 1 sampai 6. Yang termasuk bilangan prima itu 2, 3, 2, ya. Yang bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Nah, ini jumlahnya adalah 3 angka. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. NS-nya 96. Jawabannya adalah yang C. Oke, baik, itu aja konsep peluang untuk persiapan penilaian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.